この野郎、よくもうちの目標やってくれたな。すみません。ちんたら走ってんじゃねえよ。バスに追いつかれてんじゃねえかよ。36-500, this is Station Chatham. Do you hear me? Halo teman-teman, kembali lagi di channel Gracie Film. Kali ini kita akan menceritakan alur film Ryuzo and His Seven Henchmen. Mereka semua pensiunan Yakuza, tetapi mereka sekarang hidup sebagai orang tua biasa. Suatu hari, Ryuzo menjadi korban penipuan phishing. Dia pun memanggil ketujuh sahabatnya yang dulu untuk bersama-sama mereformasi masyarakat mereka. Penasaran dengan alur ceritanya? Yuk langsung saja kita simak alur ceritanya. Mantan bos Yakuza yang bernama Ryuzo udah lama banget nih dia pensiun dari dunia gangster yang dijalaninya sejak masih muda. Sekarang Ryuzo menjalani masa tuanya dan tinggal bareng sama anak laki-lakinya Ryuhei, cucunya Kosuke, dan istrinya. Kebiasaan Ryuzo sendiri selalu kemana-mana cuma pakai kaos singlet aja dan mainan pedang setiap hari, sambil teriak-teriak gak jelas di depan rumah. Hal itu tentu membuat Ryuhei sedikit kesal sama tingkah laku bapaknya. Untungnya si Ryuhei ini adalah anak yang berbakti dan setiap hari dia selalu ngasih uang untuk bapaknya. Suatu ketika Ryuzo mendapatkan telepon dari seorang penipu yang bilang kalau Ryuhei nggak sengaja menghilangkan uang perusahaan sebesar 5 juta yen dan dia harus menggantinya. Kalau enggak dia akan dipecat dari pekerjaannya. Ryuzo jadi pusing dan kebingungan setelah mendapatkan panggilan telepon tersebut. Dan akhirnya dia membawa barang-barang berharga miliknya lalu menuju tempat di mana dia dan penipu itu janjian untuk ketemu. Tak lama kemudian seorang pria yang terlihat culun pun datang dan mengaku kalau dia adalah utusan perusahaan yang ditugaskan untuk mengambil uang yang dihilangkan oleh Ryuhei. Akhirnya mereka berdua pun duduk dan ngobrol di tengah taman. Ryuzo ternyata tidak membawa uang seperti yang diminta penipu itu, tapi dia malah membawa barang-barang kesayangannya seperti sabuk kulit dan koin-koin kuno miliknya. Beberapa saat kemudian seorang pria tua mendekat dan menyapa Ryuzo. Dia ini ternyata adalah adik seperguruan sewaktu masih menjadi Yakuza bernama Masa. Ryuzo kemudian menceritakan alasannya kenapa dia menemui pria culun itu. Tentu saja Masa mencium aroma-aroma penipuan dari pria berkacamata itu. Setelah melihat tingkah laku kakek-kakek ini, penipu itu pun kabur ketakutan dan menghilang begitu saja. Ryuzo dan Masa menghabiskan malam itu dengan berjalan-jalan di tengah kota. Mereka enggak sengaja ketemu dengan adik seperguruan lainnya yang bernama Mokichi, sedang digebukin sama segerombolan gangster anak muda. Ryuzo mencoba menyelamatkan Mokichi dengan menunjukkan tato di badannya, tapi anak-anak muda itu malah ketawa-tawa. Di momen inilah Ryuzo mulai paham kalau zaman sudah berubah. Orang-orang udah enggak takut lagi sama yang namanya Yakuza. Untungnya mereka dilerai oleh seorang polisi bernama Murakami yang kebetulan lagi patroli di area tersebut. Di sini terungkap bahwa ternyata Murakami adalah polisi yang sering menangkap Ryuzo sewaktu masih muda dulu. Mereka pun akhirnya reunian dan ngobrol di sebuah restoran. Dia bercerita kalau anak-anak muda tadi adalah kelompok gangster baru yang bernama Keihin dan meminta Ryuzo untuk tidak membuat onar dengan mereka. Namun Ryuzo merasa masa bodoh dengan omongan Murakami. Dia malah berencana untuk mengundang anggota geng lainnya dan berniat untuk menghidupkan kembali kelompok Yakuzanya seperti dahulu kala. Dia mulai mengirim surat satu persatu kepada mereka semua, berharap ada yang mau datang dan bergabung dengan kelompoknya. Sesudah sampai di rumah sepulang kerja, Ryuhei terkejut karena melihat kawan-kawan ayahnya berkumpul lagi.
Tentu saja dia marah dan tidak setuju kalau mereka menemui ayahnya. Dia berpikir kalau sekelompok pria tua bangka ini bakal bikin onar lagi. Ryuzo malu karena dimarahin anaknya di depan anggota geng yang lain dan memutuskan untuk tidak tinggal lagi di rumah itu. Kemudian dia menginap di rumah masak. Kemudian keesokan paginya satu persatu anggota geng Ryuzo datang. Dimulai dengan Takanori-san yang terkenal suka mengiris leher musuhnya dengan pisau cukur. Tapi dia kayaknya udah gak sejago dulu karena waktu cukuran sendiri aja malah mukanya yang terluka. Disusul oleh Hido-san yang jalan pelan-pelan karena udah uzur dan punya penyakit jantung. Hido dikenal karena akurasi skill melempar paku yang selalu tepat sasaran. Tak lama kemudian seorang pria tua yang menggunakan tongkat terlihat mendekat ke arah mereka. Pria itu kemudian mengeluarkan pedang yang tersembunyi di dalam tongkat tersebut dan langsung menunjukkan keahliannya, yang ternyata cuma pengen mengambil putung rokok di depannya. Pria tua itu bernama Ichizo yang dulunya sewaktu masih muda doyan membantai kelompok Yakuza lain dengan pedang kesayangannya. Dan yang terakhir Makusan, seorang pria tua cabul yang selalu dandan ala roket era 80-an dan kemana-mana selalu membawa pistol mainan buat nakutin orang. Akhirnya setelah berkumpul dengan 6 orang lainnya, Ryuzo memulai misinya dengan mendatangi salah satu properti milik kelompok Keihin. Namun lokasi tersebut nampaknya dijaga oleh anggota geng yang kemudian berniat mengusir Ryuzo dan kawan-kawan. 3 orang anggota Keihin sempat meremehkan sekelompok kakek-kakek di depannya. Tapi tanpa basa-basi, Mac mengeluarkan pistolnya dan menembak ke arah mereka. Tentu saja mereka terkejut karena pistol Maku adalah pistol beneran dan akhirnya mereka pun kabur. 7 orang pria tua itu merayakan kemenangan pertama mereka di dalam restoran. Udah puluhan tahun mereka ini nggak bikin onar dan setelah kejadian siang hari itu mereka berasa lebih hidup. Ryuzo bilang kepada mereka semua kalau dia ingin menghidupkan kelompok Yakuzanya lagi dan membangun reputasi secara perlahan. Keenam orang lainnya pun setuju dengan rencana Ryuzo dan mereka pun mengadakan tradisi ritual untuk pembukaan kelompok barunya. Keesokan harinya saat lagi santai-santai, ada orang sales yang mampir masuk ke rumah Masa. Pria tersebut tiba-tiba masuk dan menawarkan barang yang dijualnya. Pada awalnya pria ini berbahasa basi dengan Masa dan memberinya sebuah hadiah filter keren air yang katanya bagus untuk menyaring air di rumahnya. Tapi ujung-ujungnya dia menyuruh Masa untuk membeli kasur gulung yang dijual perusahaannya. Sales ini lancang banget dan sedikit memaksa supaya mau membeli produk miliknya. Tapi dia nggak tahu kalau rumah itu ternyata dipenuhi oleh anggota Yakuza yang akhirnya meminta dia untuk memberi kasur gulung itu secara cuma-cuma alias gratis. Melihat sekelompok pria tua yang penuh tato, tentu saja sales itu kabur. Dan begitu sampai di kantor, dia dimarahin bosnya. Ternyata bos sales tersebut adalah ketua geng Keihin, yang juga bos dari penipu telepon dan geng anak muda yang pernah berurusan dengan Ryuzo sebelumnya. Sementara itu, Ryuzo dan kawan-kawan mulai menjalankan rencananya perlahan. Dimulai dengan patroli di area sekitar mereka. Di situ mereka tak sengaja melihat seorang pria bernama Tokunaga sedang turun dari mobil mewahnya. Tapi kok berdandan kayak gembel dan tiba-tiba naik kursi roda. Pria itu terlihat menggedor-gedor pintu rumah orang dan menagih sejumlah uang. Tentu saja Ryuzo jadi penasaran, kemudian dia mengancam akan menghajarnya karena berani menagih uang di daerah kekuasaannya. Tokunaga ketakutan dan memohon kepada Ryuzo agar mengampuninya. Dengan imbalan akan mengajari sebuah trik penagihan uang yang paling gampang dan tanpa korban jiwa. Akhirnya Masa yang menjadi tunggal. Dia didandani mirip gembel dan mencoba menagih hutang kepada seorang wanita dengan cara memelas agar hati wanita itu luluh dan mau membayar hutangnya. Namun ternyata wanita itu lagi kesusahan karena suaminya sedang mengidap penyakit kanker yang sangat parah. Karena kasihan, Ryuzo malah memberi wanita itu uang dan memberinya waktu sampai bulan depan untuk melunasi hutangnya. Ia kemudian menghajar Tokunaga karena telah
menyuruhnya menagih uang di wanita yang kesusahan tadi dan menanyakan kelompok geng mana tempat dia bekerja. Ryuzo terkejut setelah tahu kalau Tokunaga ini adalah anggota geng Keihin dan dia memutuskan untuk menemui bosnya langsung. Akhirnya Ryuzo dan 6 lainnya berhadapan dengan Missy, ketua geng Keihin yang selama ini bikin onar dengan dia. Namun Missy lebih cerdas. Ternyata dia sudah menelpon polisi duluan agar datang ke kantornya untuk mengusir Ryuzo dan kawan-kawan. Untungnya yang datang adalah Murakami, polisi tua yang sudah lama dikenal oleh Ryuzo. Dia masih berbaik hati dan membebaskan Ryuzo dengan memberinya peringatan terakhir supaya enggak bikin onar lagi. Tapi Ryuzo lagi-lagi tidak mendengarkan peringatan Murakami dan malah melanjutkan patrolinya. Dia nggak sengaja melihat sekelompok orang yang lagi demo di depan kantor sebuah perusahaan. Di situ dia melihat kawan lamanya yang bernama Yasu sedang memimpin demonstrasi tersebut. Ryuzo berniat membantu kawan lamanya itu. Jadi dia diam-diam meminjam mobil Ryuhei, kemudian dipasangi stiker dan pengeras suara di atasnya. Pada awalnya manajer perusahaan itu masa bodoh dengan para pendemo. Tapi setelah mobil Ryuzo datang, dia jadi panik dan takut kalau demo ini bakal jadi tambah heboh. Tapi masalahnya perusahaan yang di demo ini ternyata adalah tempat di mana Ryuhei bekerja dan sang manajer menugaskan dia untuk membubarkan demo tersebut. Ryuzo pun kaget bukan main setelah tahu kalau ini adalah kantor anaknya sendiri. Dan dia lebih kaget lagi sewaktu melihat Tokunaga sedang berjalan masuk ke dalam gedung perusahaan itu. Ternyata manajer Ryuhei menyewa gangster untuk membubarkan demonstrasi. Karena Ryuzo nggak mau anaknya berurusan dengan gangster, dia kemudian masuk dan mengusir Tokunaga. Dan begitu sampai kembali di markasnya, dia ditabok sama bosnya karena lagi-lagi berurusan dengan Ryuzo dan kawan-kawannya. Karena berhasil membubarkan para pendemo, Ryuzo akhirnya mendapatkan bayaran pertamanya dan digunakan untuk bersenang-senang dengan 7 orang sahabatnya itu. Di momen inilah mereka bisa menikmati kebersamaan susah dan senang bareng seperti dulu sewaktu masih muda. Sementara itu Missy sudah kesel banget karena area kekuasaannya dirusuhin sama sekelompok pria tua tersebut. Dia mempunyai ide untuk menculik cucu perempuan Mokichi, Yuriko, yang kebetulan pacarnya adalah geng Keihin. Namun karena rasa sayang yang luar biasa, pria itu nggak tega untuk menculik Yuriko dan malah mendatangi Mokichi untuk memberitahukan rencana misi yang sebenarnya. Tentu saja Mokichi sangat marah dan memutuskan untuk menghabisi misi tanpa memberitahu Ryuzo terlebih dahulu. Dia menyamar menjadi tukang pengirim makanan dan bersembunyi di dalam toilet, menunggu misi masuk ke situ. Namun ternyata Mokichi salah masuk toilet, yang dia masukin ini adalah perempuan. Dan tentu saja para cewek yang ada di dalamnya berteriak histeris. Akhirnya dia tertangkap oleh anak buah misi dan kemudian digebukin sampai tewas. Ryuzo dan 6 orang lainnya merasa terpukul atas tewasnya satu sahabat mereka. Mereka nggak terima kalau kelompok Keihin membunuh Mokichi dan bersumpah akan membalaskan dendam kepada misi. Akhirnya mereka pun semua bersiap-siap untuk perang dengan kelompok Keihin. Di sini Yasu dan Takanori punya ide gila. Mereka berdua berniat mencuri sebuah pesawat yang nanti rencananya mau ditabrakkan ke gedung markas Keihin. Sementara itu Ryuzo dan 4 orang lainnya bergegas menuju kantor misi dengan naik mobil. Tapi entah kenapa dia juga membawa mayat Mokichi bersamanya. Masa terlihat ketakutan karena duduk di samping mayat Mokichi. Di sisi lain Yasu dan Takanori pun berhasil mencuri sebuah pesawat. Namun ketika di dalam perjalanan menuju gedung Keihin, mereka nggak sengaja terbang di atas kapal induk Amerika dan dipaksa harus mendarat secepat mungkin. Sedangkan Ryuzo dan kawan-kawan langsung menyerbu dan mengacak-ngacak kantor misi. Ternyata alasan sebenarnya kenapa Ryuzo membawa mayat Mokichi adalah berniat menggunakannya sebagai tameng. Dan idenya itu terbukti efektif. Mayat Mokichi berhasil menahan tembakan misi berulang kali. Ichizo mengeluarkan pedangnya dan menunjukkan skillnya dan sedikit membacok mayat Mokichi tepat di wajahnya. Sedangkan Hido melemparkan paku ajaibnya, tapi karena matanya katarak, paku itu malah nancep di mayat Mokichi. Melihat kebrutalan sekelompok pria tua itu, misi memilih untuk kabur. Tentu saja Ryuzo pun mengejar mereka dan dia memutuskan untuk membajak sebuah bis. Kemanapun misi pergi, bis itu mengikutinya.
nggak peduli walaupun masuk ke dalam gang sempit yang dipenuhi oleh orang yang lagi jualan. Missy dan anak buahnya pun mulai panik karena mereka ternyata berada di jalan buntu. Setelah tertabrak, mereka baru berhenti dan meminta maaf. Namun Ryuzo bodoh amat dan terus-terusan menghajar mereka semua. Tak lama kemudian Murakami datang dengan membawa sejumlah pasukan polisi. Dia sekarang punya cukup bukti untuk memenjarakan Missy karena telah membunuh Mokichi. Sedangkan Ryuzo dan yang lainnya juga ditangkap karena sudah bikin onar di jalanan tadi. Namun dia menganggap misinya sukses dengan segala kekacauan yang dibuatnya selama ini sepadan dengan hasilnya. Itulah alur cerita dari film Ryuzo and His Seven Henchmen. Terima kasih sudah menonton video ini sampai akhir. Mohon maaf jika ada kesalahan kata dalam penyebutan nama tokoh dan tempat yang ada di film ini. Sampai jumpa di video selanjutnya.